Oke, kita pakai dulu seat belt. Ya, sip. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada video kali ini, pada sore hari ini, ya kan? Pada sore hari ini gue berencana pengen nge-review motor yang sedang gue naikin ini, guys. Yang sedang gue kendarai ini adalah Vario 110 generasi terakhir, rilisan tahun 2014, ya kan? Sebenarnya ini generasi pertama tapi dirilis terakhir karena Vario 110 yang karbu itu dirilis pertama pada tahun 2006, ya kan? Ini dia tuh kodenya KVB, sama kayak Honda Beat karbu. Sekarang kan Honda Vario 110 itu pakai mesin Beat. Honda Beat itu terakhir dia. Maksud gue Honda Vario 110 dulu, baru dia Honda Beat yang karbu tuh, yang spoilernya masih di bawah. Nah, ini adalah generasi Vario karbu yang sebenarnya lumayan banyak, guys, permasalahannya. Tapi sebenarnya tanpa ini juga kan Vario yang lain kan nggak ada tuh. Jadi sambil jalan gue mau ngejelasin kelebihan ataupun kekurangan setelah gue sepengalaman gue memakai ini kurang lebih ada kali 3 tahun lah. Seperti itu, wes bapak. Lampu hijau. Oke, jadi Vario 110 ini adalah motor berkubifikasi 110 cc yang anehnya dia bagikan fitur radiator oleh Astra Honda Motor pada tahun 2006. Masih Astra Honda Motor ya? Iya, kayak udah Astra Honda Motor, ya kan? Dan bisa dibilang pada tahun 2006 motor Matic kecil, motor kecil terutama, ya kan, mewah lah, termasuk mewah gitu. Yang pada saat itu motor bebek, ya kan, motor bebek paling air cooled, paling beberapa lah yang pakai radiator. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang gimmick lah, gimmick biar menarik konsumen di produk pertama Matic mereka gitu kan. Matic kan baru datang kan tahun 2000-an tuh, karena sebelumnya Indonesia tuh trennya dia pakai motor bebek. Itu juga menarik tuh dibahas tuh, kenapa tiba-tiba kita berubah tren ya tuh. Lihat tuh Matic semua. Kalau dulu tuh motor gigi. Kenapa bisa gue bilang salah satunya radiator itu bisa menjadi kelemahan dari motor ini? Karena banyak penyakit legendaris dari Honda Vario 110 ini yang timbul, salah satunya dari radiator. Yang pengen gue kasih tahu pertama yaitu dari sang radiatornya, guys. Jadi yang untuk kalau 3 gitu, kalau pipa 3 yang dari plastik itu terkadang kalau dia motornya udah tua, kalau suka overheat dia itu suka meleleh, guys, terus bocor. Kemudian selang karet dari motor ini itu suka kayak nyangkut gitu, guys, kayak selang dipencet gitu. Nah, itu mesti kalian cek karena itu nanti ujungnya bakal bikin bocor juga. Kemudian karena ini adalah motor radiator, jadi motor yang berpendingin radiator, jadi membutuhkan kos tambahan di air radiator. Sekitar harganya tuh sekarang kalau nggak salah di share terakhir kemarin, video kemarin itu harganya 46.000, dan itu lumayan sih buat orang yang mencari motor bekas, ya kan. Terus kekurangannya lagi di depan nih, di angka depan sini tutup di plat itu dia suka karatan. Salah satunya motor gue juga nih sudah berkarat. Terus kekurangannya lagi dia itu tidak punya slot di sini, guys. Slot buat nyimpan koin dia itu tidak punya. Namun itu menurut gue suatu kelebihan juga.
karena vibesnya jadi kayak Matic klasik gitu, kayak Honda Dio SR dan Matic Honda yang legendaris lainnya tahun 80-an guys. Nah, jadi karena ini dia karburator jenis vakum ya kan, dia itu ada seal yang bentuknya karet, terus di tengahnya kan ada jarum. Itu terkadang suka getas, entah karena umur atau pemakaian bensin yang kurang tos. Kemudian cuknya juga bukan cuk yang kabel kayak di Honda Supra Batman atau generasi lama lainnya lah. Waduh, goyang nih. Dia itu cuknya cuk otomatis guys. Jadi mesti kalian perhatikan juga kalau kalian mau beli bekasnya. Pada bagian cuk otomatis terkadang sudah putus atau sudah dihilangkan sama pemilik sebelumnya. Itu juga sangat krusial ya. Fungsinya buat supaya motor bisa langsam. Sebenarnya bisa dicopot tapi jadinya tidak langsam dan tidak enak lah. Seperti ya kayak motor gue inilah. Jadinya setiap nggak dipakai lama harus engkol, minimal pagi tuh harus engkol lah. Seperti itu. Terus nyambung lagi dari bensinan nih. Ini motor kan masuk ke jajaran motor bekas di Indonesia itu termasuk murah lah, karena bisa dibilang belum kegoreng dan harganya juga sekitar 5 juta atau mungkin 3 juta ya, mungkin paling mahal masih di bawah 10 juta kali, mungkin atas 10 juta atau kalau full orinya ya kan. Nih kekurangan miskonsepsi dari orang-orang itu adalah orang-orang sering menganggap kalau motor ini mampu mengkonsumsi bensin di bawah run 90 di bawah ya di run 90 lah pokoknya. Karena ya, motor ini tuh kompresinya dari awal rilis dia tuh 10,7 guys. Jadi seharusnya minimal dia itu mengkonsumsi bensin 92 run 92. Jadi orang sepertinya tuh dikasihnya 90 nomor ya jebol gitu kan ya, bukan jebol ya, mungkin tidak banget dan performanya tidak sebagus pakai RON 92. Terus karena ini juga Honda, body dia lumayan susah dicarinya menurut gua. Mitos ya kan, kayak dibilang Matic produk Honda lama itu bodinya gampang dicari, ya gampang, tapi yang kayak ini yang gampang anjir. Yang baru yang pengen yang harian ya lumayan susah juga gitu, mana gua baca juga minimal bisa jutaan lah seperti itu. Tapi dari segi kekurangan tentu ada kelebihannya juga guys. Yang pertama, motor ini itu lebih enak dibawa jarak jauh dibandingkan karbu di lini yang sama ya zaman dulu ya, tahun 2006 itu sampai 2014 terakhir. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena ini adalah Honda Vario yang Honda yang menggunakan big pulley guys namanya. Jadi kayak semacam apa ya, gue nggak terlalu paham juga. Dia kayak kipas, tapi jadi ngebikin suara ciri khas dari Honda Vario guys. Jadi dia tuh membuat suara dari ciri khas Honda Vario yang nggak bakal didapatkan di Honda Beat biasa seperti itu. Kemudian karena faktor back pulley itu menurut gua dia jadi putarannya jadi kayak gimana, lebih enak gitu loh, kayak lebih stabil, terus putarannya lebih enak di atas, putaran atasnya lebih mantap. Kemudian ya tapi itu ya bikin bassnya lebih boros, mungkin karena bobot juga ya, tapi ya itulah, dari segi kenyamanan pasti ada yang dikorbankan, apalagi teknologi zaman dulu ya kan. Terus Honda Vario ini perbedaannya sama Beat, dia dari segi besarnya juga beda, dari joknya juga. Jadi dari joknya itu ada perbedaan. Jok Honda Beat itu menurut gua kikir banget anjir. Honda sumpah, Honda tuh termasuk kikir di jok Honda guys, tapi di jok Vario dia oke, poin-poin. Yang ini termasuk lumayan enak lah, walaupun kalau udah tua ya tetap getas, perlu diganti juga sih, perlu dikasih busa ulang karena sudah mati busanya. Seperti itu mulu gua ngomong nih ya kan. Terus
Enaknya lagi dia itu tidak mencolok, anjir itu mah pilihan ya, itu mah pilihan masing-masing ya. Ini nggak mencolok lah, nggak terlalu mencolok. Terus sebenarnya dari segi desain ini desain yang paling timeless lah. Dia keduanya antara desain tajam-tajam sama masih membulat, jadi menurut gua ya timeless lah, masih oke ya buat dibikin-bikin mati klasik lucu-lucu gitu. Atau kalau zaman sekarang kayak cerpen-cerpen itu enak banget guys. Menurut gue Vario 110 ini cocok, cuman trennya belum rame aja gitu. Aduh, kalau kalian pandai-pandai ngerawat guys, ini motor enak sih, terlepas dari apapun itu masalahnya ya, karena partsnya masih bisa dicari, aftermarketnya masih banyak, bukan yang susah-susah banget buat dibeli kayak merek NTP atau Indoparts gitu-gitu harusnya ada sih, atau Astra Parts. Nah, buat kalian yang pengen melihara motor Honda Vario 110 ini, minimal banget kalian punya pengetahuan tentang bagaimana caranya memilih cairan radiator yang bagus biar nggak karatan, karena biaya lagi akan beli radiator. Terus memilih oli juga yang rada kental, kalau misalkan motornya nggak terlalu sehat ya, bunyi-bunyi, itu bisa diakalin pakai oli kental, misalnya pakai 20-50 dari Shell. Kemudian oli gardan juga jangan lupa. CVT sih, CVT juga sering-sering lah dicek ya, cuman ini termasuk yang oke sih. KVB Vario 110 ini dia termasuk tangguh lah. Gerdak-gerdak ada, tapi nggak separah Honda zaman sekarang lah ya, bisa dibilang. Itu gue bilang makanya tergantung perawatan juga. Jadi gimana guys, apakah kalian masih tertarik untuk mengambil Honda Vario 110 ini? Karena sebenarnya harganya juga murah, tapi ya dari harga yang murah itu perawatannya juga harus dilihat lagi, harus diperhatikan lah ya. Minimal jangan nol banget pengetahuannya tentang motor sendiri. Mungkin kalau kalian punya pengetahuan bisa membersihkan karburator, itu bisa jadi nilai plus juga. Terus sama cek juga bagian-bagian rangka-rangkanya, terutama bagian rangka dasi tadi, terus rangka bawah takutnya kelihatan, tapi sebenarnya kuat sih. Ini kalau nggak salah masih tubular deh. Honda Vario 110 sih harusnya tubular ya, jadi kuat. Paling kalau kelihatan nanti kalian amplas, kalian cat lagi aja gitu, atau dikasih yang anti karat tuh, yang anti karat kayak cair banget tuh, itu bisa juga. Kemudian nanti di depan gue pengen nunjukin bagian mana yang bikin gue sempat bermasalah lah sama motor ini, terutama di radiator. Oh iya, sama termostat anjing, termostat AP. Termostatnya juga terkadang di beberapa unit ada yang suka bermasalah tuh, karena umur, balik lagi umur ya kan. Ya kalian hitung aja lah, bayangin dari tahun 2006 sampai tahun 2026, anjir. Kalau kalian ngambil dari, misalkan ngambil unit tahun 2006, berarti sekarang udah 20 tahun. Buset ya, nggak kerasa coy. Kopi coy, gokil coy gitu. Kalau sana kecepatan yang katanya lemah atau ditajakan nggak kuat, itu menurut gue tergantung, balik lagi dari pemilihan apa ganda. Karena gue bandingkan sama orang berapa aja, ini motor masih kuat manjat, terus soal kecepatan masih oke lah, kapasitas naik tuh. Makanya bensinnya juga diusahakan pakai yang rem 92 untuk operasi 10,7 supaya enak, tarikannya ngejambak lah. Seperti itu kira-kira, seperti itu terus. Anjir, seperti itu. Ini juga sama, ada gejala bodi ke tengah juga nih, tapi emang nggak separah Supra sih. Ya itulah, bagaimana kalian apik motor tua aja sih. Terus penggunanya juga, kalau menurut gue pada angkotnya dia masih oke, tapi kalau direncana mau dipakai kokedan sih kayak kurang deh. Karena ini agak real juga nih, kalau misalkan nanti kotor dia nggak pernah dicuci atau jarang diangkat, menurut gue masih agak real lah motor ini kalau agak dikasarin dipakai kokedan gitu. Tapi kalau udah barang buat atau buat sekedar motor sama, masih cocok guys, masih oke banget lah, karena apalagi harganya murah ya kan. Oh sini nih. Nah, jadi yang pengen gue tunjukin itu adalah,
Nah ini bagian selangnya itu. Nih selang 3 kayak gini tuh dia suka meleleh terus bikin bocor guys. Ini tuh harganya sekitar 5.000 lah. Bagian termostatnya ini tuh dia di bagian dalam sini. Dia di bagian dalam sini dia tuh suka bocor meleleh guys karena terlalu panas ya kan. Kemudian bagian tutup juga jangan lupa kalian cek, karena ini juga berpengaruh soal bocor atau enggaknya, seperti itu. Ini juga kalau bisa ininya usahain standar, karena emang bawahnya juga berfungsi. Ini punya saya nggak standar lagi karena nggak tahu kemana, udah pecah ya waktu itu ya. Mungkin sekian dari video saya mengenai review Honda Vario ini guys. Jika kalian suka silahkan komen. Saya harus mereview motor apa lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video guys. And selamat sore and goodbye.